Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita praktikum tentang inseminasi buatan pada ayam ya. Nah, praktikum pada kali ini penjelasannya sekilas saja karena sebagian besar sudah dijelaskan pada topik kuliahnya. Jadi, diulang lagi sekilas bahwa inseminasi buatan pada ayam itu merupakan teknik mengawinkan secara buatan ya. Jadi membantu mengawinkan ayam. Tentunya apa? Tentunya yang dimasukkan adalah semen ke dalam mana ya? Ke dalam saluran reproduksi betina. Ini kata kuncinya. Semen dideposisikan ke dalam saluran reproduksi ayam betina. Nah, ayam betinanya yang bagaimana? Ini yang sedang masa reproduksi, yaitu sedang masa bertelur. Kalau yang belum bertelur, berarti tidak bisa di IB. Di IB bisa, tapi tidak berhasil ya. Baik, ini keuntungannya yaitu pertama adalah meningkatkan kemampuan ayam betina dalam menghasilkan telur tetas ya. Jadi telur tetasnya akan lebih banyak dihasilkan dari IB ini. Kemudian kedua adalah meningkatkan jumlah produksi telur ayam buras hasil IB ya. Ini tentunya melalui seleksi induk ya, baik jantan maupun betina yang mempunyai kemampuan tinggi dalam produksi telur maupun daging. Jadi tergantung apa jenis pemuliaannya, apakah dia untuk produksi telur atau untuk daging. Jadi ini bisa disesuaikan sehingga meningkatkan produksinya yaitu dengan IB ya. Yang ketiga adalah mempercepat pengadaan DOC ya. DOC baik dari untuk apa? Produksi pedaging maupun telur. Jadi ini dalam jumlah yang banyak ya, banyak dan sangat banyak mestinya. Nah, kemudian yang keempat adalah meningkatkan kemampuan pejantan ya yang mempunyai kualitas produksi unggul untuk mengawini sejumlah betina secara IB. Jadi ini akan lebih banyak ya. Karena beberapa pejantan yang genetiknya bagus kadang mengalami kecelakaan dan sebagainya atau dia tidak mampu lagi untuk bergerak untuk menaiki betinanya gitu misalkan ada kecacatan. Tapi secara genetik dia bagus. Nah, dengan teknologi ini ya bisa dibantu untuk menurunkan dia punya genetik. Yang terakhir adalah menghilangkan pengaruh back order ya karena ini sangat melukai dan menyakitkan bagi yang terzolimi ya gitu. Ayam maksudnya. Nah, kemudian kerugiannya apa? Kerugiannya adalah pertama kita harus menyiapkan biaya laboratorium ya. Walaupun pada pelaksanaannya sebagian besar tidak menggunakan lab maksudnya untuk yang skala backyard ya untuk peternakan rakyat. Tapi kalau sudah industri ya, industri grandparent stock GPS itu sudah ada lab khusus ya karena harus evaluasi rutin ya. Kemudian yang kedua adalah sistem kandang yang berbeda karena kita harus membedakan ya untuk pejantan-pejantan itu tidak boleh dicampur dengan betinanya dan itu perawatannya spesial khusus ya. Jadi berbeda dengan perkawinan alam yang bisa dicampur. Kalau yang ini harus ada kandang khusus dibedakan ya untuk memainten bagaimana dia kualitas semennya oke. Kemudian tenaga kerja yang terampil. Nah, ini tentunya tenaga kerja baik yang untuk memeliharanya, kemudian tenaga kerja untuk mengevaluasi semennya ya dan untuk processing semen untuk dibekukan atau dijadikan semen cair dan proses pelaksanaan IP juga memerlukan pelatihan yang khusus ya yang terampil. Tentunya ini dimaksud untuk efisiensi dari margin industri itu. Nah, prosedurannya seperti apa ya? Sederhana saja ini kita pertama ya tentu seleksi dulu ya ayamnya baik jantan betina. Nah, untuk yang semennya berarti ayam jantannya ini ya harus diseleksi dulu ya apakah yang bulunya bagus, suaranya bagus, dagingnya oke ya gitu atau dia dari keturunan betina yang induknya dulunya petelurnya bagus. Jadi ini sudah dipilih secara genetik dan tujuan yang lainnya ya. Kemudian setelah itu dikoleksi semennya dan dievaluasi, koleksi dan evaluasi apakah memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut. Kemudian selanjutnya adalah diencerkan dan bisa dalam bentuk semen segar atau nanti dipreservasi menjadi semen beku. Dan terakhir yaitu mendeposisikan ya setelah ditowing kalau semen beku, kalau semen cair ya tinggal dideposisikan kepada atau di dalam saluran reproduksi ayam betina yang sedang masa reproduksi atau sedang masa bertelur. Nah ini misalkan contoh ini ya, jadi kita harus menseleksi pejantannya dulu yang sesuai dengan target apa tujuan dari breedingnya. Nah, tentunya pejantan ini harus umurnya rata-rata sekitar
1-2 tahun ya. Dan ini biasanya yang paling mudah untuk mengetahui umur si ayam, kita lihat tajinya ya. Tajinya sekitar setengah sampai 1,5 senti, itu rata-rata umurnya antara 1 tahun sampai 2 tahun ya. Jadi muncul dulu 1/2 senti atau 1,5 senti, begitu sudah boleh untuk di koleksi semennya. Kemudian memiliki libido seksual yang baik, artinya dia terangsang pada saat dilakukan entah itu pemijatan atau pada saat ada betina ya, dia akan menunjukkan libidonya. Nah, yang ketiga adalah penampilan bentuk tubuh dengan tipe petelur dwiguna dan warna buluh tubuh sesuai dengan program ini, sesuai dengan program pemuliaannya ya. Kemudian kondisi tubuh sehat dan bebas penyakit menular ya. Ini harus penting ini ya, karena kalau menular nanti bisa menginfeksi betina-betina banyak, jadi rugi kan ya kalau terjadi problem di reproduksi si betinanya. Nah, sekarang pada reproduksi unggas ini ya, seperti disampaikan pada kuliah sebelumnya, bahwa untuk testikel ya ada 2 pasang, kemudian ada testikel itu di depan daripada ginjal ya. Kalau ginjal ini kan posisinya berbeda kalau di hewan yang lain. Kalau yang di unggas itu testikel paling ujung ya, kemudian diikuti ginjal, dan ini ada vas deferens atau saluran, dan nanti akan masuk ke kloaka. Dan ini di kloaka ini adalah bergabung atau tempat pertemuan juga dari intestin dan ureter. Nah, ini testikelnya nampak warnanya putih ya. Di sini putih krem ya. Nah, ini bagian-bagiannya. Ini ginjalnya sudah dihilangkan sehingga ini fokus untuk organ reproduksi. Ada vas deferensnya, kemudian ada kloakanya. Dan kemudian ada yang untuk intestin ya. Nah, cara mengkoleksi semen bagaimana? Ini yang standar untuk digunakan itu secara pengurut atau masas ya, di bagian punggung hingga pangkal ekor. Ya, bisa dari urut berunut gitu, tapi kalau yang ayam yang sudah terlatih itu langsung di masasnya langsung di pangkal ekor ya. Nah, ini cara anti ejakulat itu berikan waktu sekitar setengah jam. Jadi ada masa bagi si pejantan untuk istirahat dan merefill kembali ya semennya, sehingga pada saat ejakulat yang kedua bisa cukup volume dan kualitasnya. Kalau terlalu rampet nanti volumenya terlalu sedikit ya. Atau terlalu sering nanti menjadi encer ya. Maksudnya encer itu jumlah sel spermatozoanya tidak mencukupi atau sangat sedikit. Kemudian 1 minggu ya, sebanyak-banyak 2 kali ya. Kalau terlalu sering nanti kualitasnya jelek. Ya, 2 kali saja 1 minggu. Kemudian, nah ini gambarannya ya. Tadi saya sampaikan ada testikel, ada ginjal, kemudian ada ureter yang dari ginjal ya. Kalau vas deferens dari testikel, yang melingkar-lingkar ini kayak mie, ini adalah vas deferensnya dan bermuara di kloaka. Ya. Nah, kemudian uniknya adalah testikel pada saat musim breeding atau musim kawin itu memiliki ukuran yang besar ya, optimal dibandingkan dengan sedang tidak breeding atau masih belum dewasa. Ini lebih kecil, bukan atrofi ya, tapi memang ukurannya karena tidak aktif memproduksi spermatozoa ya, sehingga ukurannya mengecil. Nah, saat musim breeding atau digunakan untuk breeding itu akan besar optimal, dan vas deferens juga penuh gitu ya, besar. Oke, nah ini caranya ya. Jadi ini adalah mengkoleksi dengan dipijat ya, dipijat dari pangkal leher sampai pangkal ekor. Kemudian pas di pangkal ekor itu dipencet ya. Nah, dipencet hingga keluarlah. Yang pertama keluar biasanya adalah urin atau flusher ya, untuk pencuci saluran. Kemudian yang kedua itu baru keluar yang warnanya lebih putih ya. Dan ini bisa ditampung menggunakan gelas penampung atau Eppendorf atau syringe ya. Biasanya volumenya sedikit ya, 0,2, 0,3 begitu, sedikit. Nah, tentunya sebelum dimasas kita harus membersihkan daerah perineumnya ini ya. Kalau bulunya panjang dan mengganggu kita harus potong, kemudian kita bersihkan dulu dengan tisu ya, atau dengan kain ya. Tapi tentunya kita pencet di pangkal kloaka itu supaya feses juga keluar. Setelah keluar baru kita bersihkan, dibilas dengan NaCl ya untuk dilap gitu, kemudian bisa ditambahkan dengan alkohol ya supaya lebih bersih gitu ya. Nah, baru kemudian kita masase untuk mengeluarkan semennya gitu. Nah, kemudian bahan pengencer. Bahan pengencer itu ya yang paling sederhana dan mudah didapat, tentunya harganya juga relatif yang lebih murah ya. Dan persyaratannya harus memiliki daya tunas yang tinggi ya.
berapa ya, minimal 60-75%. Itu bisa kita gunakan sebagai bahan pengencer. Nah, seperti apa contohnya ini NaCl fisiologis ya. 0,9% bisa menggunakan ringan maupun dextrose. Dan ini bisa ditambahkan dengan kuning telur ya sekitar 5%. Ini untuk unggas ya. Kalau yang untuk yang amali yang lain berbeda berapa persen dari kuning telurnya. Nah, dosisnya ini untuk jumlah spermatozoa progresif ini dalam volume tertentu ini sekitar 50-150 juta spermatozoa yang model progresif ya dalam 0,1 atau 0,2 ml semen. Ini perhitungannya ya, di mana kita menghitung misalnya dapat ejakulat tadi ya sekitar 0,3 mili, kita ketahui konsentrasi evaluasi ya konsentrasinya sekitar 6.000 juta dan motilitasnya progresif sekitar 80%. Tinggal dikalikan saja ya antara volume, konsentrasi dan persen motilitas. Kemudian bagi dengan dosis IB, kita mau pakai dosis 100 juta, 50 juta atau 150 juta itu nanti menentukan jumlah betina yang akan di IB ya. Semakin encer berarti bisa 28. Kalau 100 juta sekitar 14 ya. Nah, kalau 150 juta berarti lebih kecil lagi jumlah betinanya. Nah, kapan di IB-nya? Nah, jadi IB itu dilakukan 7 hari sekali. Ya, ini berbeda dengan koleksi semen ya. Kalau koleksi semen itu 2 kali seminggu. Jadi sebulan itu bisa 8 kali. Tapi kalau IB itu seminggu sekali. Jadi sebulan 4 kali. Pada betina ya. Nah, IB dilakukan 7 hari sekali. Nah, pada sore hari kita asumsikan bahwa ayam sudah bertelur. Kan ayam rata-rata bertelur kan pagi ya. Kadang-kadang ada yang siang. Tapi tentu kita harus memastikan sehingga sudah posisi sudah bertelur. Nah, itu sekitar 5 jam. Jadi kalau kita rata-rata ya setelah jam 3 sore itu baru kita bisa lakukan IB karena rata-rata ayam sudah bertelur di pagi hari. Dan mungkin ada yang siang. Nah, posisinya di mana? Bisa intravagina atau intrauterin ya. Kalau intravagina biasanya lebih dangkal, kalau intrauterin biasanya kita lebih dalam ya, memasukkan IBG-nya atau spoidnya ya. Dan harus kita lihat bahwa mulut vagina di ayam itu nampak ya nanti tebal, kemudian berbeda dengan anus. Nah, kalau anus itu lebih tipis ya. Nanti kita lihat di videonya kita siapkan. Nah, biasanya kalau IB hari ini misalkan sekarang hari Selasa, maka telur hari ini berarti tadi pagi ya itu telur konsumsi. Kemudian telur besok itu hari Rabu itu masih telur konsumsi karena posisi saat hari ini itu telurnya sedang di posisi magnum ya. Di magnum sudah ada kalaza, sudah ada albuminnya sehingga spermatozoa sulit ya untuk menembusnya dan tidak bisa menembus sampai dengan oositnya ya. Tetapi pada saat sudah di hari Kamis, nah telur hari Kamis posisi hari ini kan masih di ovarium ya, di folikel dan persiapan untuk ovulasi. Nah, pada saat kita IB hari ini maka spermatozoa yang sudah kita posisikan di uterus nanti akan bergerak ke atas ya ke apartemennya yang di oviduct. Nah, nanti pada saat sudah terjadi ovulasi pada saat yang telur yang akan dikeluarkan pada hari Kamis, hari ini kan nanti diovulasi itu. Nah, nanti itu akan terjadi pertemuan ya sehingga terjadi fertilisasi sehingga pada telur pada hari Kamis itu sudah terfertilisasi ya. Tentunya harus diulang lagi ya. Diulang lagi 7 hari kemudian untuk di IB. Nah, jika ini telat maka telur yang misalkan 7 hari kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi hari ke-8 atau hari ke-9 ini kita terus IB yang kedua. Nah, kalau ini kita telat maka telur hari ke-10 dan 11 ini bisa menjadi ayam konsumsi lagi. Kita bayangkan kalau ada 10.000 atau 1 juta telur dalam hari itu kan, nah, itu berarti ada kerugian luar biasa untuk bisnis ya. Karena kalau telur 1 kilo kan isinya 16 biji gitu misalkan cuma 30.000. Nah, kalau telur tertunas kan bisa satu bijinya bisa ribuan kan ya. Kalikan 16 sudah ratusan ribu ya. Jadi marginnya luar biasa sehingga kerugiannya menjadi luar biasa. Jadi mohon diperhatikan jadwal ketat untuk pelaksanaan IB. Nah, ini kemudian penyimpanannya. Penyimpanannya telur-telur yang sudah hasil dari fertilisasi IB itu dimasukkan di inkubator. Tentunya kita cek dulu ya nanti di inkubator sini mana yang berkembang embrionya ya. Nah, ini bisa kita dengan handling gitu ya. Tampilan yang ada embrionya nanti seperti ada perakaran gitu ya dan ada jantungnya gitu.
nanti kelihatan itu akan dilanjutkan. Nah, bagi yang tidak nampak ada tunasnya, maka itu dikelompokkan sebagai telur konsumsi. Nah, ini telur akan menetas dalam 21 hari atau 3 minggu kemudian akan menetas. Dan itu mulai berkembang dari hari pertama sampai hari ke-7 kan ukurannya sangat kecil sekali ya. Kemudian sangat besar itu pada minggu kedua dan minggu ketiga sudah siap untuk menetas. Nah, tentunya kita mengevaluasi tetap ini ya. Pertama kita harus evaluasi daya tunas atau fertilisasinya ya. Berapa? Tadi kita candling tadi ya, kita berapa daya tunasnya. Nah, kemudian setelah masuk ke inkubator kan ada yang menetas, ada yang tidak. Nah, itu bisa kita hitung berapa persen daya tetasnya. Ini adalah 2 parameter utama dalam IB inseminasi buatan pada ayam untuk mengevaluasi rekor atau raport dari si jantan. Nah, kemudian ini tentunya apa yang mempengaruhi? Ini yang pertama adalah waktu IB yang tepat. Nah, kalau misalkan ayam belum bertelur terus di IB ya nggak ada telurnya yang terfertilisasi, atau meng-IB-nya bersamaan dengan oviposisi misalkan ya nggak keluar lagi nanti ya, tidak bisa berhasil. Kemudian periode fertil spermatozoa misalkan sudah lama disimpan. Nah, sudah disimpan dalam bentuk semen cair misalkan ya. Nah, itu menjadi tidak efektif dalam fertilisasi ya, sudah mati duluan. Nah, yang terakhir adalah dosis IB. Dosis IB ini sangat menentukan ya. Kalau dosisnya terlalu kecil atau terlalu rendah, ini akan menyebabkan tidak bisa memenuhi jumlah minimal kemampuan untuk fertilisasi ya. Jadi dosisnya minimal tadi berapa? 50 kan, 50 paling banyak bisa 150 juta ya dalam 0,2 ml, 0,1 sampai 0,2 ml. Nah, sekarang laporannya ya, nanti laporannya silahkan untuk membuat individu ya dalam PDF diunggah ke LMS, kemudian formanya tidak lengkap dan dilaporkan metodenya menampung semen ayam, persiapan IB ayam dan pelaksanaan IB-nya ya. Baik, sekarang saya mau share tentang inseminasi buatan pada ayam ya. Ini ada videonya. Bentar. Mudah-mudahan terdengar. Apakah sudah tampil? Sudah, Dok. Oke, kita simak. Selamat sore. Saya Rudi Pamungkas, mahasiswa Akademi Peternakan Karanganyar. Sore hari ini mau melaksanakan praktek IB ayam. Bahan yang diperlukan adalah seekor ayam jantan jenis Bangkok dan seekor lagi ayam betina jenis ayam kampung. Saya akan mempersilahkan ayam Bangkok dengan ayam kampung. Dan bahan yang lain adalah macamnya seperti alkohol 70% untuk membersihkan, kapas, spoit atau jarum suntik ukuran 1 mili, dan selanjutnya adalah NaCl untuk pelarut sperma nantinya. Sebenarnya ada satu lagi yang perlu, yaitu gelas. Ini, maaf tadi ketisut. Gelas untuk penampungan. Oke, langsung saja. Saya akan mengambil sperma dari jantan. Dimulai dari meletakkan ayam dengan posisi yang sangat enak. Setelah itu kita raba dari bagian punggungnya, dari pangkal leher sampai ujung ekor. Oke, mohon bantuannya Mas, pegang gelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, begini. Ya. Ini spermanya sudah keluar. Ya, cukup lumayan lah untuk IB. Nah, saya taruh ayamnya. Setelah sperma ini keluar,
Ini kita encerkan dengan EASL. Ini sedikit saja. Teksturnya sampai encer gitu aja. Kita kocok sedikit, tapi jangan terlalu keras. Setelah itu kita bersihkan dulu spoitnya dengan alkohol 70% biar gak terserang bakteri. Dimasukkan alkoholnya, keluarkan. Kita masukkan sperma yang sudah encer ke spoit atau suntikan yang sudah diambil jarumnya. Ya, cukup. Ini takarannya 5 mili. 0,5 mili untuk satu ayam. Selanjutnya kita ambil ayam betinanya, kita keluarkan alat kelaminnya. Mohon Mas dimasukkan itu spermanya. Ini sudah keluar alat kelaminnya betina. Ya, ini dimasukkan, proses pemasukan. Ya, cukup. Kita lepas pelan-pelan biar masuk dulu. Ya, sudah selesai. Ya, itu tadi praktek dari saya, Rudi Pamungkas, mahasiswa Akademi Peternakan Karanganyar. Inseminasi buatan pada ayam pada tanggal 2 April 2013. Sekian. Baik, tadi adalah paparan dari mahasiswa di Karanganyar ya, mahasiswa di APK. Sekarang tadi sudah disampaikan secara runut ya proseduralnya. Nah, cuman detailnya masih kurang kan, maka saya mau sharing tentang videonya ya, video tentang IB yang dari peternak ya. Mohon dilihat kontennya, walaupun dari kesiapan syutingnya kan berbeda ya. Adalah tutorial inseminasi buatan. Sebentar, saya share dulu. Share screen yang mana ini? Sebentar. Tadi sebentar ya. Kenapa tidak muncul di sini? Kita lihat. Ini saja. Oke, apakah sudah tampak? Sudah, Dok. Oke. Ini ya. Oke, berikut adalah tutorial inseminasi buatan untuk ayam yang lumpuh, jantan tua, tidak bisa kawin alami. Caranya dipegang seperti ini, dicekel ini, plak, terus diurut. Siapin wadah sperma, seperti biasa akan keluar seperti ini. Ini kencingnya ya, buang saja.
nggak usah ragu-ragu, langsung ditekan. Oke, lumayan ada 5 cc mungkin ya. 5 cc ini kalau dicampur NaCl bisa untuk kurang lebih 10 atau 5 betina, 5 aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, untuk betina sudah bertelur akan ditekan sedikit ya, wis ketok ngene iki lho ya. Nah, iki lek dari saya sebelah kanan, mungkin kalau dari kamera sebelah kiri. Yang kalau dari saya yang kiri sing kiwa lubang telek, lek sing kanan lubang sperma kloaka. Nggak usah banyak-banyak, sedikit saja, titik ae, cus. Nah, lek wis ngene iki wis berarti kena. Oke, berikutnya saya share yang ayam bertelur. Mana ayam bertelur? Bentar ya. Ayam bertelur. Ini ya. Maka sudah tampil. Oke, sebentar ya, cuman 2 menit untuk ayam bertelur 1 telur gitu ya. Baik, tersebut adalah materi untuk praktikum pada pagi hari ini ya. Silahkan jika ada pertanyaan kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.